Halo, kembali lagi di channel tutorial programming. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang SQL syntax atau SQL query, atau disebut juga sekarang dengan istilah CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ini form yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Saya hanya menambahkan saja. Oke, sekarang saya buat button untuk create atau untuk menambah record. Buttonnya saya kasih gambar. Lalu di sini untuk delete. Lalu di sini print. Lalu di sini exit. Saya tinggal ganti gambarnya saja. Oke, ini untuk create, menambah record atau update. Kita akan fungsikan satu tombol untuk dua function. Ini untuk delete, ini untuk print, menampilkan report, ini untuk exit. Nah, sekarang saya buat untuk create dulu. Seperti biasa, kita ke view code. Nah, ini coding yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang saya tinggal tambahkan untuk create. Saya buat satu private sub. Simpan data. Seperti biasa, buka koneksi dulu. Dim. Nah, untuk tipe field ini, cost price dan sell price ini, kita akan menyimpan ke dalam tipe desimal atau currency atau nilai uang. Jadi saya harus format dulu. Saya rubah dulu tipenya menjadi desimal, dim. Harga cost sama dengan format C-type txt cost menjadi desimal. Lalu harga jual sama dengan format C-type txt sell menjadi desimal. Oke, error trappingnya seperti biasa. Open dulu koneksinya. Lalu SQL 1-nya sama dengan create comment. SQL 1 comment text. Nah, comment text-nya adalah untuk membuat kita perlu insert into nama tabelnya. Ini nama tabelnya TB product. TB product. Nah, lalu
koma 2 di atas, buka kurung. Kita masukkan dulu nama filenya, Pro ID, product name, product group, unit, cost, Pro ID, product name, lalu product group, product unit, lalu product cost, price, stock, lalu yang terakhir adalah product amount. Product amount ini kita nggak perlu buatkan, nggak perlu isi, karena nanti product amount ini akan kita buat otomatis menjumlahkan cost dengan stok. Oke, sekarang sampai product stock. Nah, lalu untuk memasukkan nilai, kita awali dengan values, buka kurung. Dan untuk memasukkan angka atau numerik, kita hanya kutip 2 di atas, lalu file, txt, plu, karena tipenya numerik. Nah, lalu product name, karena tipenya string, kita harus kasih tanda koma di atas, baru tanda koma 2. txt, product name. Nah, lalu product group sama karena tipenya string, cmb group. Lalu setelah itu product group, product unit. Product unit juga string. Lalu product cost, product price. Nah, product cost ini kita hanya tinggal panggil harga cost dengan harga jual. Tidak perlu tanda koma di atas. Product cost, harga cost, harga jual. Oke, setelah itu stok. Nah, stoknya stok quantity sama dengan, karena dia numerik, kita awali dengan val txt quantity. Oke, selesai, tutup kurung, lalu tanda koma 2 penutup. Oke, setelah itu kita execute SQL1, execute reader. Oke, setelah itu kita tutup koneksinya. Di sini bisa kita tambahkan message. Jika itu tersimpan, maka dia akan mengeluarkan pesan data berhasil disimpan. Oke, selesai. Nah, di sini error trappingnya kita bisa tambahkan
Jika terjadi error, maka munculkan errornya, biar kita tahu errornya di mana. Oke, selesai. Nah, untuk nomor PLU-nya ini, kita akan buat otomatis, maka kita tinggal panggil di sini sebelum dia menyimpan, maka panggil nomor urut yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita hanya menambahkan ini ke dalam memanggil simpan data ke dalam button. Button simpan di sini. Double klik. Lalu kita panggil call simpan data. Oke, selesai. Sekarang kita run. Oh ya, satu lagi. Setelah dia tersimpan, maka dia akan muncul pada list. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita panggil juga di sini call dp detail. Oke, sekarang kita beri nama Sivas Regal 12 year old 75 cl. Kategori whisky. Cost price-nya 250. Sell price-nya 1.200.000. Lalu stok quantity-nya 10. Unitnya 10 botol. Kita simpan. Oh, konversi from string to double not valid. Oke. Oh, ini berarti tidak bisa ditampilkan. Sekarang produk amount-nya, kenapa dia error? Karena produk amount-nya 0. Tidak bisa ditampilkan pada list view. Karena kita belum buat penjumlahan. Sekarang kita buat penjumlahan. Jumlahkan amount. Oke. Dim. Update. TB product. Set amount. Product amount. Sama dengan kita akan jumlahkan produk cost dengan produk stok. Prod cost kali prod stock, tutup kurung, where prod where no pro ID sama dengan file txt PLU.
Oke, sekarang setelah kita simpan, kita panggil jumlahkan amount. Oke, sekarang kita delete dulu. Apakah dia masih error? Oke, shift fast. Grup whiskey. Data berhasil disimpan dan nilai amount-nya sudah muncul. Oke, sekarang kita masuk ke dalam select atau read. Nah, untuk read kita akan bahas memanggil data, memanggil record. Caranya adalah private sub seperti biasa, buka koneksi. Untuk read kita gunakan perintah select from. Kenapa ada tanda bintang di sini? Karena kita tidak menyelect field yang spesifik, makanya kita kasih tanda bintang sebelum from. Select from table product where yang mana akan kita select adalah product ID atau nomor PLU. Where pro ID sama dengan file txt PLU. Nah, baru kita read. Reader sama dengan SQL1 execute reader. Jika data terbaca, maka product name txt product name sama dengan reader prod name to string. Lalu group atau CMB group text sama dengan reader to string. Oke, sekarang cost price txt cost sama dengan, nah, format reader prod cost
lalu price, lalu quantity, lalu unit, oke, selesai. Kita tutup koneksi. Readernya juga kita close. Jika terjadi error, seperti biasa, nah, kapan panggil data dijalankan? Ketika list view kita klik. Ketika list view kita klik, maka kita akan munculkan pada PLU ini nomor PLU dari produk tersebut. Caranya, list view-nya kita klik. Cara memanggilnya, dim, i, as integer, for i sama dengan 0 to LV1 selected item count min 1. Jika datanya ada, maka txt PLU sama dengan LV1 selected item i sub item 0. Nah, setelah dia muncul pada PLU, baru kita panggil data. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, ini saya klik. Tuh, maka datanya akan muncul. Oke, sekarang create sudah, panggil sudah, dan yang ketiga kita masuk kepada update. Untuk query update, saya buat private sub update data. Buka kembali koneksi. SQL1 sama dengan
comment text, SQL1 comment text sama dengan. Nah, untuk update kita gunakan sintak update. Yang kita update adalah nama table product. Lalu apa yang akan kita update, yaitu semua record. Kita set mulai dari record product name, product group, set product name sama dengan, karena dia string, txt product name. Lalu setelah itu product group sama dengan, karena dia string, cmb text. Setelah itu unit, cost, prod, unit sama dengan cmb unit, karena dia string, tanda kutip 1 di atas. Lalu cost, product cost sama dengan, karena dia angka, tidak perlu tanda kutip 1, langsung saja harga jual, harga cost. Lalu product price sama dengan harga jual, lalu stok sama dengan, karena di angka, val txt quantity, tutup kurung. Kita sambung ke bawah. Nah, apa kondisi yang akan kita update? Di mana where product ID, jika yang mana yang kita update product ID sama dengan, sesuai dengan nomor value, val txt value, tutup kurung. Lalu execute, tutup. Oke, sekarang seperti biasa, tampilkan error jika terjadi error. Oke, bagaimana kita memasukkan update ke dalam satu button create? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah saya buat di sini satu dim save sebagai string. Nah, jadi setiap saya load program, save ini akan saya rubah stringnya, save sama dengan simpan. Jika dia baru, maka save ini akan berubah menjadi label simpan. Tapi
Jika datanya sudah saya panggil di sini, setelah data saya panggil, maka save tadi akan saya rubah labelnya menjadi update. Oke. Nah, pada button simpan ini, saya kasih kondisi. Jika save-nya sama dengan simpan, maka panggil simpan data. Apabila selain simpan, maka saya panggil call update data. Nah, inilah salah satu contohnya. Oke, sekarang kita coba update, run. Kita panggil dulu Chivas Regal. Nah, sekarang saya update menjadi yang extra old 75 CL. Kategorinya saya rubah menjadi contohnya spirit. Oke, saya simpan. Oh, saya lupa panggil. Nah, ini sudah berubah. Saya lupa panggil tampilkan update listnya. Setelah kita update, maka call DP detailnya jangan lupa biar tampil di list. Oke, sekarang ini saya coba kembalikan lagi. 12 YO lagi. 75 CL. Saya kembalikan jadi whisky. Saya simpan. Tuh, dia akan berubah lagi. Oke, itulah untuk update. Nah, sekarang untuk delete. Bagaimana mendelete? Mau menggunakan query delete. Begini. Private sub. Delete data. Dim. Buka dulu koneksi. Get connect. Open lagi. SQL 1. Create comment. Komennya adalah delete from nama table. Lalu yang akan kita delete adalah record yang mana, yaitu berdasarkan product ID where pro ID sama dengan file txt plu. Delete from table product, di mana product ID adalah sama dengan nomor PLU. Oke. Lalu kita execute. Kita close lagi. Setelah kita buka, kita close lagi. Lalu kita panggil lagi listnya. Oke, seperti biasa. Tampilkan error jika terjadi.
Oke, sekarang delete data kita letakkan di dalam button delete. Call delete data. Kita coba run. Oke, kita panggil dulu sifas mau kita delete. Lalu kita tekan delete. Tuh. Ini harus kita clearkan lagi setelah di delete. Oke, datanya sudah hilang. Untuk exitnya kita bisa tambahkan me close. Oke, itulah SQL syntax atau dikenal juga dengan CRUD, create, read, update, delete. Dan untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyimpan gambar ke dalam database. Bukan link gambar ya, tapi gambarnya yang kita simpan ke dalam database. Gambarnya akan kita rubah menjadi binary, lalu akan kita simpan ke dalam database. Oke, ikuti terus videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.